hari-hari baik memberimu kebahagiaan, dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Dan untuk menjalani hari-hari itu, mari kita minta kekuatan dari Tuhan dengan memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 15 Juni 2021, tertulis di Galatia 6 ayat 1. Demikian dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ale akadongan molotung tar somong jolma mardosa, hamu akanong taruli di todima paturehon ibana, maritehite toddi nalabok, alai matahon dirim, sotung doto tarujun. Demikian firman Tuhan. Saya pernah ketika sedang berbincang-bincang dengan seorang ibu, tiba-tiba anaknya datang menghampiri kami dengan wajah dan pakaian yang sangat kotor. Dan ketika melihat anaknya yang kotor itu, si ibu langsung membuka tasnya dan mengambil sapu tangannya dan membasahinya dengan air, dan penuh dengan kasih ia melap wajah anaknya sambil berkata, "Anakku, betapa kotornya wajahmu. Ceritakan dulu pada mama, mengapa wajahmu sampai begini kotornya?" Sambil menegur, menasehati, dan mendengarkan cerita anaknya, sang ibu itu terus membasuh wajah anaknya hingga bersih dan menggantikan pakaiannya. Gambaran ibu dan anak itu pula lah yang ingin disampaikan dalam Galatia 6 ayat 1 yang disampaikan oleh Rasul Paulus, menunjukkan sikap yang lemah lembut dan penuh kasih sebagai teladan bagi kita dalam memperlakukan sesama. Ketika jemaat di Galatia mengalami perdebatan antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi yang saling berusaha membenarkan diri dan menyalahkan umat lain, dan menegur dengan cara menyalahkan dan menganggap orang lain kotor tanpa menjaga dirinya, sehingga pertikaian dan perbuatan dosa melilit dalam hubungan mereka dan kebencian menjadi kehidupan mereka di antara jemaat Tuhan. Rasul Paulus kembali menegur dan mengajarkan bahwa ketika kita hendak menegur kesalahan orang lain, ingatlah betapa Kristus sendiri begitu lembut ketika menegur dan menunjukkan kesalahan kita. Walaupun Yesus berduka saat kita gagal, dia tidak pernah bersikap sinis. Dia memang meminta pertanggungjawaban kita, tetapi dia tetap mendukung kita dengan kasih-Nya. Tegurannya lembut, tetapi tegas dan penuh dengan pengampunan. Jemaat Tuhan, kita harus sadar bahwa setiap kita punya kesempatan untuk bergumul dengan hal-hal yang sama. Jatuh bangunnya seseorang yang kita lihat adalah gambaran hidup yang nyata yang bisa dialami oleh semua orang, termaksud kita sendiri. Kemungkinan berbuat salah pun terbuka bagi setiap orang. Oleh karena itu, tugas kita bukan menghakimi, mengkritik, atau menggosipi, menjelek-jelekan, tetapi menolong dia. Menolong orang yang jatuh adalah gaya hidup orang yang rohani. Orang rohani harus memimpin orang yang jatuh. Maksudnya membuat mereka kembali ke dalam keadaan yang baik. Pada saat yang bersamaan, kita diingatkan juga agar tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan jebakan dosa. Kata memimpin dalam bahasa Yunani dikatakan adalah katartizo, berarti memulihkan, yang juga dapat diartikan seperti membetulkan jaringan yang rusak. Dan dalam Perjanjian Baru, memimpin juga diartikan dengan menyempurnakan watak manusia. Jadi, memulihkan seseorang berarti memimpin orang itu kembali kepada pertobatan yang benar dan penyerahan sepenuhnya kepada Kristus dan ajaran-ajarannya. Hal ini meliputi tindakan disiplin yang dilaksanakan dengan lemah lembut kepada orang-orang yang melanggar kehendak Allah. Dan persyaratan menjadi pemimpin itu adalah orang yang memiliki kedewasaan rohani yang tampak dengan memiliki pikiran Kristus, menjalankan
buah roh dalam kehidupannya, memiliki hati seorang hamba, memiliki jiwa untuk melayani dan bukan dilayani. Dengan demikian maka sebagai sesama kita dapat membawa mereka pada jalan yang benar dan tentunya memiliki kewaspadaan untuk menjaga diri kita sendiri untuk tetap hidup dalam jalan benar itu pula. Sebagai orang Kristen yang berdewasa iman, sudah menjadi tugas kita untuk menegur dan memperbaiki kesalahan dan dosa orang lain. Tetapi tegurlah dengan rendah hati dan dalam tujuan saling tolong menolong. Sadarilah bahwa Anda juga bisa jatuh dan rapuh. Semua orang bisa berpeluang melakukan kesalahan. Dan bila kita menegur, hendaklah jauh dari kesombongan dan perasaan yang merasa hebat dari orang lain. Melainkan tegurlah dengan kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami agar terlebih dahulu membenahi hidup kami, memiliki iman yang teguh dan benar, sehingga Engkau memakai kami untuk menegur dan memimpin orang lain dalam kebenaran firman-Mu. Jauhkan kesombongan dan perasaan yang paling benar dari diri kami, tetapi biarlah kami mengenakan kasih-Mu sebagai alat kami menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan kasih Tuhan. Salam sehat. Shalom.